Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita untuk bidang studi geografi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem informasi geografis atau sering disingkat dengan namanya SIG atau dalam bahasa Inggrisnya Geographic Information System atau GIS. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal seperti menjelaskan teori sistem informasi geografis, menjelaskan teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis, serta bisa menjelaskan manfaat sistem informasi geografis. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak Bapak semua, sebelum kita lanjut ke materi, silahkan dibaca surat ini. Ini adalah surat An-Nazi'at ayat 30. Artinya, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Jadi silahkan nanti dicari tafsirnya dan dikaitkan dengan materi kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi geografis atau SIG. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi. Kemudian, SIG juga diartikan sebagai kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengelola, menganalisis, dan memetakan informasi spasial berikut data atributnya dengan akurasi kartografi. Kemudian ada lagi pengertian mengenai sistem informasi geografis atau singkatannya SIG. Definisinya adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG juga dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek serta fenomena geografis yang merupakan karakteristik penting untuk dianalisis. Dengan demikian, SIG memiliki 4 kemampuan untuk menangani data spasial, yaitu pemasukan, pengolahan data atau penyimpanan dan pengaktifan kembali, manipulasi, analisis, serta keluaran ataupun output. Kemudian ada beberapa tokoh sebenarnya yang mendefinisikan mengenai definisi sistem informasi geografis atau SIG. Ada tokohnya Burrock pada tahun 1986. Dia berpendapat bahwa SIG adalah seperangkat alat yang penuh daya mengumpulkan, mengubah, dan menampilkan data spasial dari dunia nyata. Kemudian ada juga Smith, dia mendefinisikan SIG sebagai sistem database, data spasial, dan seperangkat prosedur yang beroperasi dalam rangka menjawab pertanyaan tentang entitas spasial dalam database. Kemudian ada juga Gubo pada tahun 2002, dia mendefinisikan sistem informasi geografis adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, menampilkan baik data spasial maupun non-spasial. Jadi itulah dia beberapa pendapat mengenai definisi atau pengertian sistem informasi geografis. Jadi pada intinya SIG ini adalah kegiatan di mana sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. Kemudian kita lanjutkan. Menurut Demers pada tahun 1997, sistem informasi geografis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki subsistem input data. Ya, subsistem yang pertama adalah input data yang menampung dan mengolah data spasial dari berbagai sumber. Kemudian, yang kedua, mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data yang memungkinkan data spasial untuk dipanggil, diedit, dan diperbaharui. Kemudian yang ketiga, mempunyai subsistem simulasi atau manipulasi dan analisis data yang menyajikan peran data, pengelompokan dan pemisahan, estimasi, parameter, dan hambatan, serta fungsi permodelan. Kemudian yang keempat, mempunyai subsistem pelaporan ataupun ini sering disebut dengan yang namanya keluaran ataupun output yang menyajikan seluruh atau sebagian dari basis data dalam bentuk tabel, grafik, dan peta. Ya, inilah dia ciri daripada sistem informasi geografis. Yang B, tahapan kerja
dan subsistem SIG, Sistem Informasi Geografis. Ketika berbicara tentang tahapan kerja dan subsistem SIG ini, ada 4 subsistem fungsional dalam mengelola sistem informasi geografis. Yang pertama namanya adalah subsistem masukan data. Subsistem masukan data bertugas untuk pengambilan, pengumpulan, dan persiapan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Kemudian, di dalam subsistem masukan input ini juga ada 2 jenis data yang digunakan. Yang pertama namanya data spasial atau data keruangan. Yang kedua namanya data atribut atau data deskripsi. Ketika berbicara mengenai data spasial, ada di sini dijelaskan bahwa data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Data ini merupakan representasi sebuah objek atau fenomena di permukaan bumi. Biasanya data spasial umumnya disimpan dalam bentuk informasi dan koordinat sehingga dapat dimanipulasi dan dipetakan kembali. Data ini berasal dari data peta analog, foto udara, dan penginderaan jauh. Jadi dalam data spasial dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi geografis dengan cara digitasi peta, penyiaman atau scanning, dan tabulasi. Ya, ini ada 3. Yang pertama digitasi peta, penyiaman atau scanning, dan tabulasi. Ketika berbicara mengenai digitasi peta adalah upaya memindahkan lembaran peta atau hard copy ke dalam komputer dengan mengubah ke dalam bentuk format digital dengan struktur vektor. Alatnya disebut dengan digitizer. Kemudian, penyiaman atau scanning merupakan proses mengubah data grafis kontinu menjadi data grafis diskrit yang terdiri atas sel-sel penyusun gambar atau piksel. Sementara tabulasi adalah proses pemasukan data atribut sistem informasi geografis dengan pembuatan tabel. Itulah dia pengertian daripada digitasi peta, penyiaman atau scanning, dan tabulasi. Sedangkan ada 2 model penyajian data spasial, yakni model data raster dan model data vektor. Data raster adalah data digital yang posisinya diwakili oleh grid sehingga disebut juga cell grid. Data raster terdiri dari baris dan kolom yang memiliki nilai atau warna dalam sebuah grid. Data raster dihasilkan oleh sistem penginderaan jauh. Data raster merepresentasikan objek geografis dengan piksel atau picture element. Resolusi piksel pada citra menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Semakin tinggi resolusinya, semakin kecil ukuran detail permukaan bumi yang direpresentasikan. Data raster baik digunakan untuk menggambarkan batas-batas berubah secara gradual seperti jenis tanah, kelembaban tanah, dan vegetasi. Kemudian yang kedua ada namanya model data vektor. Data vektor merepresentasikan wajah bumi dengan menggunakan vektor yang dibentuk dengan titik, garis, dan area sebagai representasi grafis suatu objek. Titik digunakan sebagai posisi suatu lokasi, seperti lokasi fasilitas kesehatan. Kemudian garis digunakan untuk merepresentasikan objek dalam satu dimensi, seperti jalan, sungai, area, atau poligon. Kemudian untuk merepresentasikan objek dalam 2 dimensi, seperti danau. Jadi perbandingan struktur data vektor dan data raster dapat dikaji dari berbagai sudut tertentu. Mulai dari parameter-parameter tertentu. Nanti ada parameternya akurasi, atribut, kompleksitas, output, analisis aplikasi dalam penginderaan jauh, simulasi, input, volume, dan resolusi. Kemudian, kita lanjutkan. Data atribut adalah data yang memberi penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi di permukaan bumi. Data ini memberikan penjelasan dalam rupa angka, tabel, atau grafik yang berasal dari deskripsi, perhitungan, pengukuran, atau klasifikasi fitur geografis. Data atribut biasanya melekat pada data spasial. Seperti contoh, data atribut antara lain berasal dari sensus, catatan lapangan, dan statistik.
Jadi ada dua segi data atribut yang dapat dilihat. Keduanya seginya adalah kualitas dan segi kuantitas. Kualitas dan segi kuantitas biasanya penjelasan atau dalam bentuk angka-angka. Kemudian data atribut diklasifikasikan menjadi 4 tingkat pengukuran, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Ketika berbicara tentang data nominal biasanya menggambarkan berbagai jenis kategori data yang berbeda dengan menggunakan kode, misalnya kode jenis tanah, kode jenis batuan, kode jumlah populasi, dan kode jenis vegetasi. Sedangkan data ordinal disusun dengan membedakan peringkat pada data, misalnya kota diklasifikasikan sebagai kota besar, kota sedang, kota kecil menurut jumlah penduduknya. Lalu ada data interval, dia menggambarkan tentang interval antar nilai, seperti membaca suhu dan tekanan, misalnya membaca suhu 600 derajat Celcius, lebih panas daripada suhu 300 derajat Celcius. Kemudian ada namanya data rasio, sama dengan data interval, bedanya adalah data rasio didasarkan pada nilai 0, absolut, dan interval dalam dimensi yang sama. Kepadatan penduduk adalah contoh data rasio, yaitu kepadatan 0 adalah 0 mutlak. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, subsistem penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan data, atau sering disebut dengan yang namanya manajemen data. Subsistem ini pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menimbun atau menarik kembali data arsip data dasar. Fungsinya adalah untuk pengorganisasian data keuangan, pengambilan, dan analisis data. Subsistem ini melibatkan penggunaan sistem manajemen pangkalan data atau sering disebut dengan database. Kemudian ada yang ketiga, subsistem manipulasi dan analisis data. Subsistem ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan berfungsi untuk membedakan yang akan diperoleh dalam SIG. Manipulasi data adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah untuk dibaca atau lebih terorganisasi tanpa mengubah informasi yang terkandung di dalamnya. Analisis data terdiri dari analisis lebar, penjumlahan aritmatika, dan analisis garis dan bidang. Kemudian analisis data spasial ini juga dalam SIG terdiri dari klasifikasi, overlay, networking, buffering, 3 dimensi. Kemudian yang keempat, subsistem penyajian atau keluaran data, sering disebut dengan output. Subsistem penyajian data adalah prosedur informasi dari SIG disajikan dalam bentuk yang sesuai. Subsistem ini berfungsi untuk menayangkan informasi maupun hasil analisis data geografis secara kualitatif atau kuantitatif. Secara kualitatif, baik itu berbentuk kata atau penjelasan, atau kuantitatif dalam bentuk angka. Penyajian data dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hasil cetakan atau hard copy, data digital atau rekaman soft copy, dan tayangan atau bentuk elektronik display. Kemudian inilah dia gambar subsistem SIG. Ya, ini ada SIG mulai dari yang namanya data input, kemudian ada namanya manajemen, data manipulasi dan analisis, data output. Inilah dia gambarannya. Nah, oke. Ini ada tugas kepada anak-anak Bapak semua, mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 terhadap penjelasan yang baru saja Bapak jelaskan tadi. Jadi silahkan ini nanti dijawab setelah selesai disimak video ini. Kemudian kita lanjutkan materi lanjutan. Kemudian yang C, komponen sistem informasi geografis. Pada dasarnya, komponen-komponen SIG secara lengkap terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi geografi, dan manusia, atau disebut dengan SDM, sumber daya manusia, atau manajemen. Yang pertama namanya perangkat keras, atau hardware. Perangkat keras merupakan peralatan fisik yang berfungsi sebagai media atau tempat memproses data menjadi informasi yang dibutuhkan. Perangkat keras meliputi perangkat komputer. Kalau dia perangkatnya menggunakan komputer, yaitu meliputi CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, digitizer, plotter, dan scanner. Atau bisa juga menggunakan dengan yang namanya selain daripada komputer, menggunakan laptop. Karena sekarang perangkat keras lebih banyak menggunakan laptop ketimbang komputer.
Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak berupa modul program yang berfungsi untuk menjalankan, memproses, mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan. Biasanya perangkat lunak untuk SIG itu digunakan ada Info, ArcView, MapInfo, R2V, DOS versi 2.0, dan program Foxbase 2.10. Kemudian yang ketiga, ada data dan informasi geografi. Biasanya data dan informasi geografi itu adalah komponen yang berupa data spasial atau peta, foto udara, citra satelit, data atribut. Contohnya data penduduk, data pertambangan, data industri. Kemudian yang keempat, manusia atau manajemen sumber daya manusia, SDM. Manajemen merupakan komponen yang berupa sumber daya manusia atau SDM yang mempunyai keahlian untuk mengelola dan menjalankan program SIG. Itulah dia komponen sistem informasi geografis ada 4. Inilah dia struktur daripada komponen GIS. GIS itu Geography Information System. Kalau dalam bahasa Indonesianya disingkat dengan SIG, Sistem Informasi Geografi. Jadi GIS ini atau SIG ini ada yang namanya hardware, software, manusia, ada data informasi geografis. Inilah dia. Jadi terstruktur dia antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ini ada data, ini yang poin D, ada sumber data SIG. Yang pertama, sumber datanya itu bisa diperoleh dari data lapangan. Ya, data lapangan diperoleh langsung dari pengukuran lapangan secara langsung. Artinya dia secara langsung dilakukan dan diambil data-datanya. Dia langsung terjun ke lapangan, misalnya pengukurannya itu misalnya pH tanah, kemudian ada salinitas air, pengukuran curah hujan suatu wilayah, nah itu data lapangannya, itu contohnya. Atau mungkin datanya itu bisa diambil dari data peta. Ya. Informasi yang telah terekam pada peta, kertas, atau film dikonversikan ke dalam bentuk digital, misalnya peta geologi dan peta tanah. Apabila data sudah terekam dalam bentuk peta, tidak lagi diperlukan data lapangan, kecuali untuk pengecekan kebenaran. Jadi kalau sudah ada datanya dalam bentuk data peta, jadi data lapangan itu tidak diperlukan, kecuali untuk mengecek ya, pengecekan kembali kebenarannya yang ada di dalam data peta ini, kemudian dicocokkan dengan data lapangan, apakah sudah sesuai. Ketika ada perubahan, maka tinggal mengubah saja sesuai dengan data-data yang didapatkan di lapangan. Kemudian yang ketiga, ada data citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh yang berupa foto udara atau radar dapat diinterpretasi terlebih dahulu sebelum dikonversi ke dalam bentuk digital. Citra diperoleh dari satelit yang sudah dalam bentuk digital dapat langsung digunakan setelah diadakan koreksi seperlunya. Inilah dia sumber data sistem informasi geografis. Kemudian kita lanjutkan pemanfaatan dan penerapan metode sistem informasi geografis. Yang pertama pemanfaatannya itu di bidang sumber daya alam. SIG mempunyai peranan untuk menginventarisasi, manajemen, dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, dan menganalisis persebaran barang tambang. Itulah kemanfaatannya di bidang sumber daya alam, SDA. Kemudian di bidang perencanaan ruang, SIG juga dapat digunakan dalam merencanakan permukiman penduduk, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, perencanaan lokasi dan relokasi industri, perencanaan pasar, dan menganalisis rawan bencana. Jadi bisa juga nanti di bidang kebencanaan masuk menganalisis rawan bencana. Kemudian di bidang kependudukan, SIG juga berperan dalam penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan, sosial, dan ekonomi. Kemudian yang keempat di bidang pendidikan, SIG berguna untuk menentukan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan, alat bantu pemahaman pembelajaran untuk masalah-masalah geografi bagi siswa. Kemudian yang kelima, bidang militer. SIG berguna dalam penyediaan data spasial untuk analisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan perang. Oke, demikian penjelasan untuk materi hari ini mengenai sistem informasi geografis atau sering disingkat dengan SIG.
Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas atau ada yang kurang dipahami terhadap materi hari ini, silahkan nanti diajukan pertanyaannya di grup WA kita. Oke, anak-anak Bapak semua, demikian penjelasan materi hari ini. Silahkan nanti diulang-ulang kembali, disimak lagi videonya apabila ada yang kurang paham, dan ditanyakan langsung ke Bapak. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.